bidang akademik. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu guru yang hebat, super dan keren. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, semoga di siang hari ini dengan selamat pagi tetap semangatnya masih di pagi hari. Amin. Baik, Bapak Ibu semua yang berkumpul di sini, tentu kita semua menghadiri undangan saya dalam rangka tugas CGP calon guru penggerak. Alhamdulillah di SMP Negeri 3 Ciamplas ada GP yang sudah lulus, yaitu Guru Dik angkatan 7, kemudian angkatan 9 Bapak Yeti yang sekarang masih proses di modul 3.1, dan saya angkatan 10 pelatihannya di angkatan 11 itu sudah masuk ke modul 2.1, yang mana di modul 1.4 Pak Ahik GP belum salah ya, mumpung masih muda. Kalau kan lumayan. Jadi Bapak Ibu semua, di modul 1.3 mengharuskan ada satu tugas yang sudah tertera di depan, namanya diseminasi budaya positif di sekolah. Saya sendiri CGP angkatan 11 tadi sudah disampaikan lulus di angkatan 10, namun diklat di angkatan 11 yang di modul 1.4 ada tugas yang mau tidak mau harus melibatkan Bapak Ibu semua. Ini sebetulnya diskusi kecil di hati kecil. Tetapi sebelum saya memulai diskusi ini dengan Bapak Ibu, ingin mengecek dulu sejauh mana kesiapan diskusi Bapak Ibu dengan speaking. Siap ya? Siap. Speakingnya biasa. Ya, ini ada udah speakingnya. Bapak Ibu nanti tinggal membacakan. Tapi sebelum ke sini, mari kita sama-sama buka acara ini dengan membacakan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembukaan dengan Bismillah semoga mendapatkan satu keberkahan apa yang kita agendakan pada hari ini atau berkumpul di sini mendapat ridho dan ampunannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sebetulnya kita tinggal membaca saja. Kamu nanti kalau mungkin saya tanya jawab ya. Ya. Baik, Bu Bina, ini speakingnya sebut orangnya jangan tulisannya ya. Contohnya begini yang bawah. Nah, ini yang bawah kan contohnya kuning, dibacanya hitam. Karena tulisannya ini sebetulnya sudah ke materi sih, tapi nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya, nah ini ajak semua bermain. Pokoknya ini mudah dulu. Ini warnanya ini warnanya kuning. Ya baik, bagus Bapak Ibu, hebat bertangan sendiri. Yang ini warnanya hitam.
langsung saja kepada materi ini pemahaman. Nah, ini. Jadi tugasnya ini adalah tentang budaya positif di sekolah. Saya sendiri JKP Angkatan 11. Tapi kita akan lihat ininya saja supaya bisa tahu. Jadi ini mungkin sudah jelas ya. Ini budaya positif. Mungkin ada yang mengemukakan bagaimana itu atau definisinya atau apa tentang budaya positif. Bisa boleh ini budaya positif itu gimana atau apa? Kebiasaan baik yang ada di sekolah ya, kebiasaan yang ada di sekolah. Baik, kalau bisa dilihat bagaimana ini budaya positif, ini adalah pengertiannya. Jadi kalau untuk pengertian saya minta kepada saudara yang paling keras siapa yang bisa membantu membaca. Bu Wiwin, silakan Bu Wiwin untuk membacakan. Saya bantu membacakan. Silakan yang keras Bu Wiwin. Pengertian budaya positif, disiplin positif di sekolah adalah pendekatan manajemen perilaku yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung dan inklusif. Pendekatan ini berfokus pada membangun hubungan yang kuat antara guru dan siswa, mengajarkan keterampilan sosial dan emosional, serta mengelola perilaku dengan cara yang mendukung perkembangan positif. Baik, tepuk tangan untuk Ibu. Terima kasih ya sudah membantu membacakan. Ini sebetulnya sudah berjalan ya. Sekalipun kasusnya mungkin tiap sekolah pasti berbeda-beda, sebab menyesuaikan antara lingkungannya ya, lingkungan di sekolahnya. Jadi budaya positifnya di kita yang disebutkan. Barangkali ada yang ingin sisa atau cukup? Cukup saja. Cukup. Baik, lanjut. Jadi kemudian selanjutnya ini yang kira-kira seperti yang kita akan bahas. Ya. Jadi kontennya disiplin positif, nilai kebijakan, nilai kebajikan, kemudian ada teori motivasi, ada keyakinan kelas, yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelima posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ini yang ada di modul 1.4 yang kami pelajari, dan mau tidak mau ini sebetulnya Bapak Ibu itu sudah mengerjakan dan sudah terlibat di sini. Tapi barangkali hanya nama dan istilah saja yang tabu gitu. Semacam segitiga restitusi itu apa? Sementara yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu sebetulnya sudah dilaksanakan. Hanya istilah-istilahnya saja yang mungkin secara penerapannya sudah dilaksanakan, tapi istilahnya yang mungkin baru terdengar. Baik, selanjutnya yang pertama tadi disiplin. Inilah gambarannya, disiplin positif, nilai kebajikan. Seperti ini bacaannya. Ibu Bapak mau saya bacakan atau Bu Rizky yang mau membacakan? Silakan. Baik, terima kasih Bu Rizky. Maka Bu Rizky jawaban. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Tidak nyaman. Sudah bisa ditangkap Bapak Ibu ya? Bagaimana tadi pengertian sebelum melihat pengertian yang begitu panjang? Tadi Pak Budi mengatakan adalah kebiasaan baik. Pengertiannya adalah seperti ini, disiplin positif dan nilai kebajikan. Nanti kan guru itu ada yang sebagai penghukum nanti di depan ada ya. Ada yang perlu didiskusikan Pak Edi di sini? Atau cukup saja? Cukup saja. Baik, kita lanjut. Nah ini Bapak Ibu nilai kebajikan yang sebetulnya sudah ada di tiap sekolah ini sudah ada. Namun secara penerapannya, apalagi ini profil pelajar Pancasila ya,
Itu yang poinnya. Sementara di profil pelajar Pancasila pun, apalagi itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sebetulnya rukun Islam dengan Pancasila mirip-mirip banget, karena sejarahnya memang begitu. Para ulama berkontribusi merumuskan apa itu Pancasila. Ya, baik mandiri sudah jelas tujuan diharapkan jadi anak didik kita itu semuanya ingin yang mandiri, bukan menjadi apa tapi harus melakukan apa atau membuat apa. Jadi kalau ada anak taruhlah dituntut harus sama dengan kita, maka apakah apa yang kita banggakan pada hari ini masih relevan enggak di masa yang akan datang? Sehingga menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu belajar itu harus sesuai dengan kodrat dan zamannya dan alamnya. Dan dalam agama pun telah tambah diramu sudah seperti itu. Alimu auladakum bainahu ma'lukuna di zamannya dari zaman itu. Ajarilah anak-anakmu, karena anak-anakmu jangan dituntut seperti kamu. Karena kamu dilahirkan berbeda dengan anakmu dilahirkan seperti itu. Adalah kritis, berkepentingan global, gotong royong, kreatif, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang semestinya dan semua pasti sudah ada di tiap sekolah. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Disiplin positif, saya kira ini cukup. Yang tadi juga sudah bawa diri. Nah ini, ya, teori motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi ini yang terjadi di sekolah. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut saja, ini masih panjang. Kalau ada pertanyaan nanti disimpan semua. Kalau didiskusikan, nah ini pengumuman dan oleh penghargaan. Kita lanjut saja ke poin berikutnya. Ini restitusi ada di depan Bapak Ibu ya. Nah ini keyakinan kelas. Kita lewat saja. Nanti bisa dilihat. Nah ini langsung ke sini. Langsung ke sini. Poin nomor 5, kebutuhan dasar manusia. Saya minta kepada Pak ini untuk membacakan di sebab saya nggak pernah membaca. Saya nggak pernah. Jadi artinya mungkin Pak Dudi bisa mengerti ya seperti cinta dan memiliki. Nah, jadi itulah kebutuhan dasar manusia. Jadi rasa cinta itu tidak bisa dibentengi oleh Pak RT. Anggap aja udah mau menconnya. Dan itu adalah kebutuhan manusia itu ya. Nah, anak kerja sama ada rasa cinta. Cinta dan merasa memiliki itu pasti itu adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada. Itu kebutuhan manusia. Kemudian ada yang kebebasan. Saya tidak mau jawab, saya ingin bebas kan begitu ya? Betul kan? Ada ya? Ingin kebebasan, kemudian bertahan hidup. Kalau bertahan hidup kayaknya itu bisa dengan ini. Sandang, pangan dan apa? Kemudian ada Faridin bertahan hidup, kemudian ini biasanya kemudian penguasaan otomatis awalnya ada dan kesenangan ya. Maka ada yang bilang begini, pokoknya mah untuk apa mau dicari kalau bukan untuk senang-senang. Betul kan? Maka ada orang mencari waktunya kalau apa itu untuk keperluan, masa disimpan terus gunakan untuk kesenangan. Nah ini adalah kebutuhan dasar manusia. Baik lanjut Bapak Ibu. Nah ini posisi kontrol. Yang posisi kontrol terutama di sekolah atau sebagai guru, yang pertama adalah penghukum. Jadi kita ini ada 5 posisi kontrol. Posisi kita ada di mana? Kalau penghukum biasanya si penghukum itu berkata seperti ini. Kalau narasinya mungkin Bapak Ibu bisa membaca saja. Ini presiden waktu ya. Kemudian patuhi aturan saya atau awas. Jadi penuh dengan ancaman. Itu adalah penghukum. Jadi guru sebagai penghukum. Kamu selalu saja salah. Nah itu sebagai guru sebagai penghukum. Selalu yang apa itu? Selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil,
Ada ya? Banyak kan? Kalau saya berpengalaman anak di atau mungkin sudah beda zamannya, sudah beda zamannya. Kalaupun hukum diterapkan sekarang kayaknya sudah tidak relevan lagi. Ya baik, turunannya yang kedua adalah posisi kontrol manusia adalah membuat rasa bersalah. Jadi ketika guru selalu mengatakan ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nah itu adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian berapa kali bapak harus beritahu kamu? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kalau kita melakukan murid dengan cara membuat Memberikan rasa bersalah bersama. mungkin sebetulnya kita pun sudah pernah melakukan ini. Tapi bahasa bagaimana mungkinlah itu yang baik. Yang ketiga, ya, posisi kontrol manusia adalah sebagai teman. Nah mungkin kalau saya contohkan banyak guru yang guru favoritnya itu bisa curhat gitu, bisa curhat kayak gitu pada gurunya. Kalau sebagai seorang teman, mereka akan berkata begini, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, hal negatif dari posisi ini, sebetulnya posisi ini yang digemur-gemurkan sebelum bukan sebelum waktu terbilas ya. Jadi si guru itu harus menjadi teman terhadap guru. Si murid jadi teman terhadap gurunya, bahkan guru tetap jadi teman terhadap muridnya. Ternyata tetap ini pun masih ada negatifnya, yaitu hal negatif dari posisi teman adalah bila sesuatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Nah ini apabila guru berposisi sebagai teman. Baik, yang ketiga, yang keempat, bapak ibu, ini tadi ya. Dan keempat, guru sebagai pemantau. Jadi guru sebagai pemantau, jadi akan berbicara selalu peraturannya ini loh, peraturannya ini. Kamu melanggar aturan, kamu melanggar aturan. Nah ini guru sebagai pemantau yang dikatakan apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah ini adalah guru sebagai pemantau yang dikaitkan dengan aturan sekolah. Nah ini seorang pemantau sangat mengendalikan, sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam pemantauan murid. Yang terakhir Bapak Ibu, ya, posisi kontrol sebagai guru adalah sebagai manajer. Dulu kepala sekolah masih ada yang ke kelas. Setelah tahun berapa ya? Dulu kayak kepala sekolah tidak ada yang sebab posisi sebagai manajer. Namun setelah sekarang digabungkan dengan akademnya, maka guru dituntut dalam artian seperti ini. Jadi bertindak sebagai manajer. Bisa dibantu Pak Dudi untuk membacakan. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Sebetulnya yang diharapkan itu adalah semuanya guru menjadi sebagai
sebagai manajer. Itu yang diharapkan. Namun realitanya mungkin tergantung situasi juga ya sebenarnya. Baik, ada beberapa poin lagi. Kemudian posisi kontrol manajer ini saya kira sudah cukup. Kemudian sekarang mungkin ini yang terakhir Pak Edit bisa dilihat. Jadi yang terakhir itu adalah restitusi. Jadi restitusi ini adalah bagaimana kita cara menghadapi situasi anak yang melakukan kesalahan atau apa. Bisa ditonton Bapak Ibu semua. Ini connect ya, Dok. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Silakan untuk penyimak menengok. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan. Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Jason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses development terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah variasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Pak. Sudah lama ya ketemu sana. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku mau dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak memiliki gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak?
Enggak, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teknik kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan memahami kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang kami murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran
menciptakan sebuah kelas yang ideal bagi kamu. 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Baik, Bapak Ibu, tepuk tangan untuk semua. Saya kira langsung kepada thank you saja. Dan tapi sebelum ditutup acara ini, apakah ada yang berpendapat, mengeluarkan pandangan atau pertanyaan? Apakah ada? Siap. Pak Yudi, berupa pertanyaan, pandangan atau pengalaman? Pertanyaan, boleh, siap. Dan untuk menjalankan maksudnya segitiga restitusi itu harus ada keyakinan kelas dulu. Nah, seperti apa Pak Yudi keyakinan kelas teh? Bisa kita terapkan mungkin. Ada lagi? Pasti bisa dibagi dewasa tentang keyakinan kelas. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang disepakati itu seperti yang dicontohkan tadi. Apabila anak melanggar, taruhlah telat, maka keyakinan kelasnya adalah anak melanggar itu kan berarti melanggar telat, berarti nilai positifnya atau nilai-nilainya keyakinan kelasnya itu adalah disiplin. Kalau membuang sampah artinya apa? Keyakinan kelasnya berarti kenyamanan, kekondusifan kelas. Jadi ketika anak ada yang membuang sampah, kemudian kita langsung bawa ke restitusi yang tadi, dipanggil, kemudian ditindaklanjuti keyakinan kelasnya yang sudah disepakati. Apabila kamu melanggar membuang sampah sembarangan, apa yang sudah kamu perbuat, berarti sudah melanggar atau sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah sepakati, yaitu tadi kenyamanan. Kalau berbicara kasar, berarti keyakinan kelasnya apa? Kesopanan atau menghargai orang lain. Nah, itu gambaran dari tiga contoh itu. Sebetulnya banyak, tergantung Bapak Ibu mau apa yang disepakati di kelas, terutama kepada ibu wali kelas, juga kepada guru-guru yang mau mengajar. Berarti jadi sebelumnya harus menyampaikan dulu keyakinan kelas yang harus disepakati, sehingga ketika ada anak yang melanggar itu tinggal dibawa kepada tahapan restitusi yang tadi. Contoh, saya ada yang namanya server Chandra ya, wali kelasnya siapa? Ada di sini. Chandra. Nah, betul ya. Saya mau praktekkan
dengan ada videonya, sebetulnya ada di sini, tapi kalau ditampilkan katanya terlalu lama. Ya. Kemudian itu natural saja, pas masuk, kemudian itu pasti ngobrol. Ada ya, ngobrol sama temannya. Gimana nih menjinakkan anak kita? Di jalan sebelah sana. Kemudian pas dia telat, saya ada tugas. Kemudian saya praktekkan segitiga distribusi itu. Kemudian alhamdulillah sudah 2 kali saya masuk. Anak itu jauh-jauh sebenarnya. Saya ngobrol dengan dia sekali, kemudian dibawa apa yang kamu lakukan, maka bapak pun pernah melakukannya. Tapi kamu pasti diyakinkan, pasti bisa memperbaharui, dan pasti kamu ada solusinya. Coba solusinya apa supaya tidak kesianan? Oh Pak, kata ini ditanya dulu alasannya. Oh saya selalu berapa? Solusinya apa supaya tidak kesianan? Oh saya tidak akan tidur terlalu malam. Seperti itu melakukan tindakan sebagai manajer dengan yang disyaratkan adalah keyakinan bahwa setelah telat berarti disiplin. Kalau membuang sampah sembarangan berarti kenyamanan. Betul ya? Yang lain terima kasih tepuk tangan untuk Pak Lili. Pak Lili barangkali terakhir apa yang mau siapa? 2 saja lagi. Boleh pertanyaan kepada saya tentang apapun tentang ini atau boleh pengalaman Bapak? Pengalaman Bapak Ibu tentang menghadapi siswa. Kalau dulu memang orang mau guru itu kan hukuman atau cukup saja? Cukup ya? Cukup. Terima kasih pada semuanya. Bu Mira bisa ke depan di foto dari depan sebab fotonya dari belakang terus. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Tidak serta-merta Bapak Ibu harus dari JKP semua. Karena ini apakah masih ada atau tidak ada, ya itu bagaimana takdir saja. Karena saya pun melakukan ini adalah sebagai takdir saja. Berusaha ternyata dari kata-kata ini 8 sejak 10. Jadi untuk menjadi guru hebat semuanya bisa, bukan hanya karena langkah yang saya harus tempuh. Ternyata kembali kepada individu masing-masing, cara menangani punya cara masing-masing, dan Bapak Ibu adalah guru yang super hebat dan terima kasih atas kontrolnya, terima kasih atas dukungannya. Mohon maaf saya sampai tidak beberapa malam meminta waktu kepada Bapak Ibu. Tadinya mau 10 menit ternyata hampir 1 jam. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk duduk semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah masih semangat ya? Apalagi setelah olahraga. Baik, sebelum dimulai pembelajaran pada hari ini, Bapak minta salah seorang untuk memimpin berdoa. Silakan. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini pembelajaran kita akan menyepakati tentang keyakinan kelas, kesepakatan kelas, hal-hal apa saja yang kalian inginkan. Betul ya? Hal-hal apa saja yang kalian inginkan, kalian ungkapkan, kalian tuliskan satu kata saja atau satu kalimat
pada kertas ini yang sudah Bapak siapkan. Ya? Siap? Siap. Baik, supaya kalian bisa memilih warna sesuai dengan apa itu? Keinginan atau apa ya? Hobi atau apa tuh kalau berwarna? Hah? Hobi ya atau ada favorit lah? Ada warna favorit. Untuk itu kepada barisan ini untuk mengambil satu lembar saja sesuai warna yang kalian inginkan. Silakan ke depan. Ayo ke depan semuanya. Ambil. Semuanya ya. Satu saja. Satu begini warna yang paling kalian inginkan. Satu sudah. Iya. Pink. Kuning. Baik. Wah, boleh silakan. Ya, baik. Sekarang untuk baris yang ini, ambil ke depan warna yang sesuai kalian inginkan. Silakan. Baik, lanjutnya yang barisan ini silakan kami ke depan. Selanjutnya yang paling ujung silakan ujung ke depan mengambil. Baik, terus ternyata punya favorit warna masing-masing ya. Ya, sudah ada warna kertas yang kalian sudah pilih. Oleh sebab itu beritanya satu saja tadi. Jadi kita akan menyepakati kesepakatan atau keyakinan kelas seperti apa yang kalian inginkan. Ya, silakan tulis. Bapak kasih waktu 1 menit saja. 1 saja. Keinginan kesepakatan kelas yang kalian inginkan itu seperti apa? Gak perlu diskusi sama temannya karena kalian punya harapan, punya keinginan masing. Silakan, ada waktu 1 menit. Silakan. Biasanya Bapak. Baik. Apa? Biasanya Bapak. Boleh. Mau pakai spidol juga. Silakan. Iya. Sudah. Baik, sudah. Oke. Nah, boleh. Oh, boleh kan? Ya, boleh. Ya. Silakan. 1. Harapan atau keyakinan kelas yang kalian inginkan seperti apa? Ya. Baik. Ada yang sudah? Nah, Bapak minta kalian ke depan, nggak apa-apa, nggak sesuai warna. Yang penting kalian yang paling ke depan supaya berbaris di sini. 10, kemudian ke bawah ya. Panjang di sini boleh. Oke? Ada yang sudah? Silakan untuk ditempel ke depan. Silakan. Ya, baik. Mas nempel ke kanan. Ya, baik, silakan. Punya asik. Wah, ini baik sudah semuanya. Oke. Baik, ini yang hasil apa yang kalian harapkan, apa yang kalian inginkan, kesepakatan keyakinan
kelas yang kita harapkan di kelas 9C. Baik, oleh sebab itu nanti Bapak akan kelompokkan. Jadi ada beberapa poin yang muncul di sini. Nanti Bapak akan bikin semacam diagram ya. Kemudian di kertas yang agak lebar di karton supaya kesepakatan yang kalian sudah curahkan akan terlihat setiap harinya. Oke, siap? Terima kasih atas kerjasamanya. Alhamdulillah apa yang kalian curahkan, apa yang kalian inginkan sudah disampaikan melalui harapan. Namanya apa tuh? Kita sudah. Kuota. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, di sini tadi ada yang disiplin. Nah, salah satu. Ada yang disiplin. Berarti apabila kalian bertentangan tentang disiplin, berarti sudah apa? Sudah apa? Keyakinan kerasnya kan disiplin. Otomatis masuk harus tepat waktu. Apabila sudah ada tugas piket, maka piketnya dikerjakan. Nah, apalagi ada yang siang, jangan sampai kita mengandalkan yang siang. Apalagi, nah seperti itu tentang disiplin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Berapa kali kamu terlambat? Berapa kali itu? Ada 5 kali? Ada 5 kali ya. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan salah. Kesalahan ya, baik. Berbuat kesalahan itu kan manusiawi ya. Semua manusia pasti tidak luput dari 2 hal. Yang pertama salah dan lupa. Jadi jangan khawatir karena semua kesalahan itu karena sering terlambat itu pasti punya alasan. Punya apa? Ya alasannya apa itu? Sering bangun kesiangan. Kenapa bangun kesiangan? Oh gadang. Oh jadi sering gadang. Jadi pagi-pagi ngantuk, masih ngantuk. Jadi bangun kesiangan. Baik. Kamu tahu nggak tentang keyakinan kelas kita yang sudah sepakati? Kedisiplinan. Oh kedisiplinan. Ya jadi menurut kamu disiplin itu penting nggak? Karena menghargai waktu. Selain menghargai waktu, meminimalisir waktu, memanfaatkan waktu, jangan cuma-cuma terbuang ya. Jadi kamu menyadari bahwa itu adalah kesalahan kamu. Bagaimana cara memperbaikinya tentang kesalahan yang sudah dilakukan?